Tapi saya kira secara dampak ini cukup besar, terus bukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Jadi perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Lagi-lagi rakyat yang dijadikan sasaran. Kenapa setiap masalah negara ujung-ujungnya rakyat yang harus bayar? Bangsat! Bangsat kan jadi nggak enak kan Pak ya kan? Kemendagri usul denda bagi warga yang hilangkan EKTP. Ya, Dukcapil, ya, lu nyetak KTP aja kagak bagus kualitasnya. Itu KTP cuma nangkring doang bakal di dompet gua gitu ya. Bisa-bisanya foto sama tulisan hilang ngeblur gitu tiba-tiba. Lah kata saya yang ngilangin uang negara kok nggak dirampas asetnya Pak, nggak didenda juga. Wamendagri usul warga kena denda jika EKTP hilang. Negara macam apa ini? Udah mah kehilangan KTP, masa harus kehilangan duit juga? Kenapa nggak sekalian usul sekali warga bernapas harus kena denda? Ada dugaan Syekh Ahmad Al-Misri melakukan pelecehan di dalam masjid. Dibawa ke dalam kamar itu untuk tujuan menyetor hafalan Al-Quran. Tapi yang terjadi malah sesuatu yang sangat amat bejat. Pramugari ini lebih pilih jadi LC. Kamu udah selesai nggak kerja lagi pramugari? Gue udah selesai. Kenapa? Gue kayaknya lebih cocok jadi LC. Lah kenapa emang di pramugari kenapa kamu? Jadi pramugari itu bang setiap pengen flight gitu kita harus duduk dulu sama pilotnya. Oh iya. Iya. Ini serius nih. 170 kan? Ya buat bayar saya kan kos juga pak. Udah sebulan saya belum bayar. Tapi saya makan bubur pak, yang penting saya udah bayar kos, makanya tak ada tempat saya tidur kan. Ya Allah, jangan khawatir, rezeki udah diatur sama Allah. Ini 1,5 juta ini buat kamu. Makan aja itu di kosmu. Bayar kos itu. Banyak pak. Oh my god. Supres Ulta Guru ala Gen Alpha berakhir kuyup. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar 0. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa gue bakal ngebahas video-video yang lagi viral banget dari dunia politik bahkan sampai kehidupan nyata. Langsung aja yuk kita guys, yuk kita menuju TKP and play. Kemendagri usul denda bagi warga yang hilangkan EKTP. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Indonesia ya, kalau nggak tiba-tiba pajak naik, tiba-tiba ada denda, tiba-tiba BBM naik. Kata saya Maya, Dukcapil, ya, lu nyetak KTP aja kagak bagus kualitasnya. Itu KTP cuma nangkring doang bakal di dompet gua gitu ya. Bisa-bisanya foto sama tulisan hilang ngeblur gitu tiba-tiba. Lah kata saya yang ngilangin uang negara kok nggak dirampas asetnya Pak, nggak didenda juga. By the way anyway Baswe nih ya, mau dikata EKTP kayak gimana itu fungsi EKTP kagak ada fungsinya kata gua ya. Itu EKTP fungsinya cuma satu, difotokopi. Judulnya aja EKTP, berarti kan elektronik, harusnya ada bentuk digitalnya ya. Lah ya kalau hilang kenapa denda? Kan udah ada digitalnya. Tunjukin aja foto aplikasinya, tunjukin aja tuh KTP digitalnya. Namanya EKTP. Udah bikin aplikasi mahal-mahal kan tuh Dirjen Dukcapil gitu kan. Ngapain lagi pada mikirin bentuk fisiknya gitu. Terus nih kalau boleh tahu nih Pak, kalau boleh tahu aja saya Maya, itu uang dendanya masuknya kemana Pak? Kata gua Maya, di Indonesia saban hari hidup gua tuh was-was gitu ya. Was-was banget gua baca berita gitu. Bener-bener was-was gitu. Sekali-sekali kasih kayak berita bahagia apa kayak gitu ya kan. Tiba-tiba beritanya kalau nggak BBM naik, tiba-tiba Gubernur Kalimantan Timur beli kursi pijet berapa ratus juta, tiba-tiba ada rumah direnovasi berapa puluh miliar gitu. Maksud gua, bisa nggak sih gue sehari aja gitu baca berita Konoha nih yang bagus-bagus gitu, yang baik-baik gitu. Jangan saban hari gue dibikin was-was kata gue. Udah Pak, udah stop meres rakyat. Udah kata saya mah udah tobat. Jangan selalu cari celah buat meres rakyat. Kalau nggak lewat pajak, lewat denda, lewat BBM, lewat sembako, lewat tiket, apa lagi tuh, semuanya dah didendain kata gua. Itu pungli-pungli dulu urusin. Kata saya daripada ngurusin denda EKTP warga yang hilang, yang mendingan kata saya mah ngurusin koruptor. Ditarik dong, didenda dong, asetnya dong, dirampas dong. Yang makan uang rakyat, yang makan pajak rakyat, yang korupsi MM-an triliun-triliunan kagak didenda kata gua. Ini perkara EKTP, perkara satu kartu nih
itu kena denda gitu. Belum lagi dulu kan ada kan korupsi tentang EKTP gitu. Nah itu gimana itu kelanjutannya tuh, ha? Udah intinya ya, kalau misalkan emang mau ada denda-denda begitu, benerin dulu sistematisnya gitu. Benerin dulu itu kualitasnya tuh baru didenda-dendain gitu loh. Maksud gua tuh apa ya? KTP kagak diapa-apain gitu, tulisannya hilang. Kan kata gua ya itu KTP cuman bakal ngejogrok doang itu di dompet gua, tiba-tiba tulisannya hilang, foto gua hilang, muka gua hilang, tiba-tiba ngeblur begitu. Terus kalau udah kadang tulisannya yang ngeblur itu nempel di bagian dompet gua. Coba denda-denda aja petinggi lo noh. Korupsi EKTP serah yuyur ya, gue nggak tahu itu fungsi si itu apa gitu. Cuman yang gua tahu tuh kan elektronik gitu ya. Iya. Tapi kalau ngurusin dokumen apa-apa gua tetap butuh fotokopi gitu. KTP yang gue tahu itu cuman bakal kalau misalkan kartu debit gue hilang, kartu ATM gue hilang tuh ya, KTP gue chipnya ditaruh tuh di mesin ATM, abis itu buat nyetak kartu. Itu doang yang gue tahu. Karena sisanya kalau gue ngerjain atau gue bikin dokumen-dokumen apa semuanya butuh fotokopi. Kata gue KTP sekecil dompet gitu aja ya kena denda. Gue nggak kebayang itu kalau kartu keluarga yang hilang gitu kan, segede lembar HVS A4 gitu kan ya. Bener kan A4? Ya pokoknya itulah ya kan. Dulu ya kartu keluarga kualitasnya masih oke lah, lembarannya beda gitu ya, lembarannya warna biru terus lembarannya agak tebel. Lu tahu nggak kartu keluarga zaman sekarang? Zaman sekarang itu kartu keluarga warnanya hitam. Itu kartu keluarga udah cuman kayak printan dari lembar HVS, di print pakai printer, habis itu udah warna tulisannya hitam semua gitu. Jadi nggak tahu tuh kartu keluarga fotokopian apa kartu keluarga asli. Gua kagak ngerti. Sekarang dipermasalahin KTP. Set kata gua, udah jangan banyak-banyak, udah ituannya jangan diituin banget, apa iniannya tuh diituin aja deh kata gua Maya. Ini makin aneh gitu kebijakannya gitu ya. Logika akal sehatnya gini nih, ada yang kehilangan. Lu minta tolong sama tetangga aja udah pasti pengen dibantu dong. Misalnya ada sepeda kita hilang, barang kita hilang. Tolong dong bantuin saya, ini barang saya hilang. Pasti tujuan kita datang ke rumah tetangga itu udah paham, tetangga itu pengen kita ini dibantu. Bener nggak? Lah ini Mendagri. KTP hilang malah didenda. Maksud lo apa Pak Mendagri ngajak ribut? Wamendagri usul warga kena denda jika EKTP hilang. Negara macam apa ini? Udah mah kehilangan KTP, masa harus kehilangan duit juga? Yang saya tahu, jika ada orang sedang kesusahan, harusnya dibantu, tuh, bukan bener. malah didenda. Iya sih, ini cuma usulan, tapi kok bisa usulan tersebut keluar dari otak kalian? Lagi ngelawak ya Anda? Kenapa nggak sekalian usul? Sekali warga bernapas, harus kena denda. Sumpah, kesel banget saya. Duit aja di pikiran kalian itu. Siapa juga coba yang mau kehilangan KTP? Udah mah bikin KTP itu lama. Walaupun katanya gratis, tetap saja nggak bayar, nggak bisa cepet. Ini ngalangin jalan lagi. Lah nggak kuat lo ngangkat jemuran doang lo. Payah lo. Ya. Duh, Mendagri tuh dirujak tuh sama netizen. Ampun gua mah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usul ada denda bagi masyarakat yang hilangkan EKTP. Makin nyusahin masyarakat gitu namanya Pak. Nggak ada masyarakat yang berniat untuk menghilangkan KTP-nya. Kecuali ketinggalan, kecopetan, kerampokan, kecolongan gitu Pak. Terus kalau kita kehilangan, udah hilang malah didenda. Itu namanya menyusahkan masyarakat. Terus kalau kita bayar denda nih, uang dendanya dibuat apa sama pemerintah? Terus anggaran EKTP yang sebesar itu buat apa kalau masyarakat harus didenda? Buat korupsi lagi. Dulu korupsi EKTP itu waduh banyak banget Pak. Gimana kalau masyarakat malah ngasih bayaran karena kehilangan? Makin banyak dong uang korupsinya ya. Ayolah Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, kalau usul itu yang benar, yang genah. Oke deh gini, kalau memang masyarakat yang menghilangkan EKTP itu didenda, ya udah, kalau kita kecopetan, kalau kita kerampokan, kalau kita kecolongan, pemerintah yang didenda gimana? Karena tidak sanggup melindungi masyarakatnya dengan aman. Gimana? Ayo, adil kan? Adil. Lagi ketelimbang nih Wamendagri nih. Teknis ya, tapi saya kira secara dampak ini cukup besar, terutama dalam keuangan. Banyak sekali warga itu kurang lebih tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain, jadi gampang hilang dan lain-lain. Jadi kalau mau buat lagi itu gratis gitu. Jadi perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk
membayar, dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Kemendagri usulkan rakyat dikenakan denda kehilangan EKTP karena menurut Bima Arya sebagai wakil menteri dalam negeri banyak rakyat yang dianggap tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi rakyat yang dijadikan sasaran. Negara gagal membangun sistem administrasi yang aman, pelayanan yang mudah, dan edukasi yang baik, tapi yang disalahkan justru warga. Saat data bocor, pelayanan lambat, dan birokrasi amburadul, siapa yang didenda? Kenapa setiap masalah negara ujung-ujungnya rakyat yang harus bayar? Bangsat! Bangsat kan ini nggak enak kan Pak ya kan. Udah ganti topik, gua gendek gua ngebahas ini. Ada yang kasus update terkait tentang agamis tapi kelakuan najis itu katanya udah jadi tersangka sekarang guys. Yuk kita gas yuk. Ada dugaan Syekh Ahmad Al-Misri melakukan pelecehan di dalam masjid. Jadi ceritanya di dekat mimbar itu di masjid ada ruangan, oke? Ada santri yang kemudian menyetor hafalan ke Syekh Al-Misri ini dugaannya. Dibawa ke dalam kamar itu untuk tujuan menyetor hafalan Al-Quran. Tapi yang terjadi malah sesuatu yang sangat amat bejat. Terjadi pelecehan, bahkan adanya klimaks, teman-teman. Ini dugaan yang disampaikan. Dan total sekarang sudah ada 13 korban yang memberikan kesaksian menjadi korban dari terduga pelaku ini. Dan Syekh Al-Misri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini kasus yang sangat amat mengerikan sekali. Jika memang terbukti sangat amat bejat membawa agama di dalam sebuah tindakan yang sangat amat menyedihkan, sangat amat melecehkan, dan sangat amat salah sekali. Jadi mengapa kasus ini harus dikawal? Karena urgensinya sebesar dan setinggi itu, teman-teman. Alhamdulillah sih kalau udah resmi jadi tersangka ya, mampus. Kenapa gue bilang mampus? Bahaya. Orang-orang kita ini gampang, mohon maaf ya izin ya, gampang ditipu dengan penampilan. Lagi ini kan keturunan sana gitu ya. Ngomong bahasa Arab juga lancar, udah kayak baca novel lah gitu teman-teman ya, lancar banget gitu. Orang kita langsung wah cium tangan segala macam. Tapi ternyata kan kelakuannya itu najis banget gitu ya. Pramugari ini lebih pilih jadi LC. Coba. Kamu udah selesai nggak kerja lagi pramugari? Gue udah selesai. Kenapa? Ya karena nggak cocok aja gitu. Gue kayaknya lebih cocok jadi LC. Lah kenapa ini pramugari? Kenapa kamu? Jadi pramugari itu bang siap pengen flight gitu kita harus tudung dulu sama pilotnya. Oh iya. Iya. Terus kamu udah pernah? Udah pernah tidur sama pilot, sering lah. Kalau misalkan nggak gitu kita nggak dapet flight. Ini serius nih. Jadi pramugari kalau misalnya pengen fly, artinya pengen terbang kerja gitu, jadwalnya diatur, harus tidur dulu dengan pilot. Mohon maaf ya, ini ada video. Ini yang jadi pilot siapa? Lakinya. Kan pramugari bening-bening ya. Dapat jam terbang kita. Lobby gitu ya, Lobby gitu ya. Jadi kamu main tuh? Iya. Nggak cinlok sekalian? Ada sih beberapa, cuma kan mereka udah pada punya istri. Iya terus dong. Gimana? Jadi main belakang aja. Main belakang aja. Belakangin gitu ya. Banyak kok yang ketahuan juga sama istrinya. Jadi si satu pilot itu nggak main sama satu cewek doang bang. Setiap pramugari yang mau terbang sama dia dipakai semua. enak. Jadi pilot ya? Iya, jadi pilot ya. juga jadi pilot. Enggak sih, bisa nyetir pesawat aku. Tapi kayak gimana ya, mereka tuh birahinya tinggi, cuma mainnya pada sebentar. Oh, sebentar gitu Iya, ya? kayak cuma 8 Berarti main di menit. hotel terus ya? Kan kita setiap turun itu pasti kan nginep kan. Iya, jadinya gitu. Tapi mainnya pada sebentar, cuma kayak 8 menit. Ya. Soalnya mungkin mereka keseringan ya. Air ininya juga udah nggak ada. Ya. Oh, udah nggak kental. Udah habis, iya. Ada kamu 50 kali? Sama pramugari, sama pilot. Kurang lebih sih. Kurang lebih berapa? 50 lah kurang lebih. Cuma sama Udah. Enggak, maksud gue ini sisi gelapnya, punten ya, dunia pramugari dan pilot ya. Mohon maaf ya. Ya, ini akunnya. Untung gua nggak jadi pilot. Kalau nggak godaan gua parah ini mah.
Udah ya, soalnya sensitif ya. Aduh. Intinya untung gua nggak jadi pilot, kalau nggak bahaya godaannya. Jam sahnya bening-bening. Nyicip. Kenapa lu? Ya Allah ya Robi gua. Sekali lagi gue sumpahin jadi kodok lo sama gue. Aduh, rambut lo nggak ada, ngapain begini-begini? Istighfar. Pengen gue lempar nih cangkir. Apa sih gue mah? Enak apa gimana? Ngomong. Gua mah. Ngomong. Rambut lo nggak ada. Gue bilang juga apa, kalau masak apa-apa tuh bismillah, begini akibatnya. 1 uyup langsung berubah. 3 kali uyup kesurupan udah. Ketika jenguk sahabat sakit yang mulutnya diperban mau ketawa tapi nggak bisa. Oke. Lu berubah jadi goblok lagi temennya pakai kostum beginian. Gue mau Power Ranger ya. Mau begal ketemu ketua NASA. Oke. Kita begal. Begal. Ya. Apa itu begal? Kenapa logat? Orang mana kau? Orang Amerika. Oh, Donald Trump. Donald Trump. No. Bukan. I'm ketua NASA. Oh, ini betul itu foto bulan yang kamu ambil itu. Yang di atlas. Betulkah? Betul. Yes, betul. Fakta. Sumpah bohong demi Allah. Betulkah? Kalau foto apa? terbang astronot itu. Yes. Artemis 2 itu. Bumi bulat atau datar? Yes. Yes. Terus ini, Obi mau nonton bokep. Tidak mungkin. Tidak betul. Masalah ini betul apa? Jupiter itu planet Jupiter itu betulan di foto itu. Masalah itu tidak pernah lihat ini langsung ini. Hah, betulkah? Fakta. AI itu AI. Oh no. Kalau masalahnya Jupiter yang pernah lihat langsung ini, motor Yamaha. Ini sudah lama ini kuat, rangkanya kuat, apa segala macam kuat. Yamaha kan terbukti nih. Ini Jupiter namanya, motor Jupiter. Kuat ini Yamaha, keren bro. Tahan banting. Oh iya. Karena rangkanya kuat. Yes. Itu betul itu. Betul. Yes. Saya mau urus Artemis 3. Kalau Artemis 4 panggil kita orangnya. Jadi sojol wanita nangis tak bisa bayar kos karena order fiktif Rp 470.000. Si goblok, si goblok. 470 kan? Ya, buat bayar saya ngekos juga, Pak. Udah sebulan saya belum bayar. Halo, permisi. Kok kayak sedih gitu? Kenapa kamunya? Kenapa? Ini Pak, tadi ada pesanan di cancel. Di cancel? 400.000. Iya. Hampir 500. Terus? Padahal uangnya ini buat bayar saya kos. Buat bayar kos duitnya. Emang berapa ini? 400. Berapa tadi? 470. 470. Kamu udah bayar tadi di sana. Terus tiba-tiba di cancel sama customer. Tiba-tiba di cancel sama customer, saya nggak ngerti juga. Ya Allah, kok tega banget. Jahat sekali orang itu. Padahal itu uang saya nge-grab seminggu loh. Oh my god. Terus tiba-tiba di cancel sama dia. Ya udah makan aja sih makanannya. Kenapa kamu nggak makan aja? Enggak Pak, saya mau jual lagi ke orang lain. Tapi ini siapa yang mau beli? 470 kan? Sini gue yang beli dah. Buat bayar saya ngekos juga Pak. Udah sebulan saya belum bayar. Ya udah makan aja lah. Makan aja. Kalau enggak ada sini gue yang beli nggak apa-apa. Kirimin ke Banten. Ini adanya di mana? maaf. Adanya di mana? Udah gue yang beli nggak apa-apa. Kirimin ke Banten sini. Maaf ya. Kebayang jauh gitu ya. Oke, abang yang videoin yang belilah. Makan daripada itu mubazir gitu loh. Enggak Pak. Terus gimana? Terus masa kamu Nggak ngerti
mati, saya harus gimana? Ya Allah, biar Tapi saya makan bubur Pak, yang penting saya udah bayar kos saya. Tak ada tempat saya tidur nanti. Ya Allah, jangan sedih. Pasti aja ada rezeki yang lain. Mungkin Allah telah menggerakkan hati aku untuk ketemu kamu lagi. Jangan sedih, jangan nangis lah. Poinnya bang, Sabar, Saya bingung Pak, ini harus Iya. gimana? sabar. Innallah ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jangan khawatir, rezeki udah diatur sama Allah. Sabar aja kamunya yang kuat. 470 ya? Iya Pak. Ini 1,5 juta ini buat kamu. Ini kebanyakan Pak. Nggak apa-apa. Nanti kamu makan aja itu di kosmu. Bayar kos itu. Banyak Pak. Ya Pak. oh my god, awalnya gue sempet sengengis tapi endingnya. Makasih buat abang ya. Dari tadi gue tungguin endingnya bang. Abang orang baik, sehat selalu, banyak rezeki buat si abangnya ya. Gokil bang. Viral panen bawang di Nganjuk dirayakan bahajatan netizen asli Sultan Juragane. Hajatan anjir. Ini baru panen bawang ya. Gimana kalau panen duit ya? Artis-artis ibu kota didatengin ya sama dia. Apa sih? Sulap, oke, sulap, oke. Lihat tangan. Terus tangan. Lihat tangan, oke. Set. Jadi perkara lu kualat lu mama lu dasar bocil ya gua mah ampun. Password wifi diganti, tetangga ini malah marah karena mau wifi gratis. Mbak, sendiri diganti ya. Ini Pak, wifi-nya iki melu kene ora iso iki. Tetangga ada yang Tapi model enggak begitu. lah, wong aku sing bayar kok. Wifi-nya iki lemot, sampean melu nyambung. Oh, Fuki pelit. Lah wong sampean iki numpang motor, ame meru-meru bayar. Iya, Pak nyambung ora oleh. Yo piye wong kowe ora bayar. Ada ya tetangga begini ya. Oh lagi bacakan. Oh disuap. Wih. Ui, pusau pon. Ui, kun. Baper. Baru disuapin, belum dikasih yang lain. Guling-guling kejeng-kejeng kali ini orang. Supres Ulta Guru ala Gen Alpha berakhir kuyup, oke? Asik Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mau marah. Gimana? Selamat ulang Marah itu di hatinya mah. Video ini. Makasih. Anak kelas 5 telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Terima kasih banyak. Walaupun sudah lewat waktunya. Habis ini teng. Masuk. Tutup pintu. Siapa tadi yang nyiram ibu? Berdiri kamu. Anjir gue bilang. Ada aja gue mah ya. Udah guys ya. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ya. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Twitter yang video yang gue rasa. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.